Aksi demo ratusan buruh pabrik Unilever di Surabaya seperti yang diwarnai kericuhan, masa mendobrak pintu pabrik dan melakukan aksi sweeping terhadap sejumlah buruh. Aksi ini merupakan buntut dari di-PHK-nya 28 buruh. Indonesia menjadi negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia dengan penduduk sebanyak 277,7 juta jiwa. India menjadi negara dengan populasi tertinggi di dunia, sedangkan Tiongkok menempati urutan kedua dan disusul dengan Amerika Serikat yang menempati posisi ketiga. Dengan fakta banyaknya penduduk Indonesia, maka secara otomatis tenaga kerja pun juga akan meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia yang bekerja sebagai buruh mencapai 50 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan sebanyak 36,6% dari total tenaga kerja di Indonesia yang bekerja sebagai buruh. Bersama Faisal Aulia Rahman, selama beberapa menit yang akan datang kita akan membahas tuntas pentingnya berserikat buruh. ...50 juta sekian jiwa tenaga kerja di Indonesia menjemput rezeki dengan menjadi buruh. Mendapatkan pekerjaan memang menjadi idaman bagi semua orang. Akan tetapi, kadangkala juga dapat menimbulkan masalah baru bagi diri kita. Salah satunya disebabkan dengan tidak terpenuhinya hak kita sebagai pekerja. Maka untuk menjamin hak tersebut, apakah kiranya yang diperlukan? Seberapa pentingnya hukum perburuhan dalam melindungi hak buruh, dan apa yang akan terjadi jika tidak ada hukum perburuhan? Jika tidak ada hukum perburuhan, maka pastinya akan menyebabkan ketidakteraturan. Lalu akan timbul suatu praktek perbudakan, dan yang pastinya timbulnya ketidakpastian hukum. Salah satunya yakni upah yang tidak sesuai, dan sebagai pekerja kita tidak akan tahu. Bisa-bisa kita sekarang menikmati pekerjaan dan tiba-tiba besok kita akan mendapatkan PHK. Jadi ketidakpastian hukum perburuhan akan menimbulkan chaos. Dengan adanya ketidakpastian hukum pasti akan menimbulkan chaos dalam masyarakat, sehingga eksistensi hukum perburuhan menjadi sangat penting untuk menjamin terjalankannya hak dan kewajiban pihak pengusaha dan buruh, hingga terciptanya keadilan sosial bagi para pihak. Setelah kita berhasil mengetahui latar belakang banyaknya tenaga kerja di Indonesia, dan setelah kita pahami bersama akan pentingnya hukum perburuhan bagi pengusaha dan pekerja, maka kita harus mengetahui lebih lanjut terkait apa sih yang dimaksud dengan hukum perburuhan.
Omnibus Law itu adalah hanya untuk kepentingan investasi, bukan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, kawan-kawan. Hukum perburuhan menurut Molenaar diartikan sebagai suatu bagian dari hukum yang berlaku. Pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antaranya buruh dengan penguasa. Hukum perburuhan bukanlah jenis hukum yang netral dan otonom atau bahkan independen. Berbeda dengan bidang hukum yang lain yang para pihaknya memiliki kedudukan yang setara atau sederajat. Akan tetapi konteks hukum perburuhan dipengaruhi oleh keterlibatan aktif peran pemerintah di dalamnya dalam melindungi pihak yang lemah kedudukannya, yakni buruh. Buruh dikatakan sebagai pihak yang lemah dikarenakan jumlah kesempatan kerja yang berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja, sehingga buruh tidak banyak memiliki opsi untuk memilih pekerjaan tertentu. Di sisi yang lain, pengusaha sebagai pemilik modal memiliki peluang memilih tenaga kerja yang ada karena secara jumlah yang sangat melimpah. Inilah salah satu penyebab kedudukan buruh lemah dibandingkan kedudukan pengusaha. Jika hubungan antara buruh dengan pengusaha tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak tersebut, maka tujuan hukum perburuhan untuk mencapai keadilan sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai. Dikarenakan pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah. Atas dasar itulah, pemerintah turut serta dalam menangani masalah perburuhan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja. Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil. Jadi, terdapat bargaining position antara pengusaha dan pekerja, sehingga diperlukan peran pemerintah untuk mengintervensi hubungan kedua pihak tersebut demi terciptanya keadilan sosial dalam hubungan industrial. Dengan memberikan kepastian hukum demi terwujudnya hubungan industrial yang adil ternyata tidak cukup, karena harus diiringi juga dengan penegakan hukum yang tegas dan tuntas. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hal tersebut masih menjadi suatu kelemahan yang tak kunjung teratasi. Sehingga selain dengan memberikan perlindungan terhadap hak buruh dalam hubungan industrial, pemerintah juga memberikan kepastian hukum agar buruh membentuk serikat buruh untuk menyeimbangkan kedudukan pekerja dan pengusaha. Lantas kita sebagai buruh memangnya perlu ya bergabung menjadi serikat buruh? Memangnya untungnya apa untuk kita? Bukannya kita malah rugi dan kita menjadi terancam di perusahaan? Jika pertanyaan tersebut masih ada dalam benak Anda, mari simak terlebih dahulu penjelasan berikut ini. Serikat buruh menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, membela kepentingan dan kesejahteraan buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan adil. Serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, berdemokrasi, dan bertanggung jawab oleh pekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan. Dipandang dari segi kedudukannya yang selalu lemah, maka buruh tidak dapat menyuarakan aspirasinya secara perseorangan. Untuk itulah perlu adanya suatu wadah yang dapat menampung sekaligus memperjuangkan hak-hak buruh.
Ditinjau dari tujuannya, maka terdapat dua tujuan, yakni internal dan eksternal. Serikat buruh dapat meningkatkan kesejahteraan, membantu terwujudnya penghidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan, salah satunya mendirikan koperasi. Tujuan eksternal, serikat buruh dapat memberikan perlindungan hak dan kepentingan buruh dari pengusaha. Lalu apa sih yang menjadi kelebihan dengan bergabung serikat buruh? Sebelum itu, mari kita pahami bersama apa sih yang menjadi hak dari serikat buruh itu sendiri. Serikat buruh memiliki hak untuk dapat membuat PKB, perjanjian kerja bersama-sama dengan pengusaha, sehingga dalam momen tersebut buruh dapat memperjuangkan hak yang selama ini tidak didapatkan atau kurang sesuai. Selain itu, serikat buruh dapat juga mewakili buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial. Salah satu contoh konkretnya yakni diberikan kewenangan sebagai lawyer walaupun bukan seorang lawyer. Selain itu, dapat membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan buruh, dan juga dapat melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dijamin kepastian hukumnya dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sehingga dengan hak tersebut dapat menjadi keuntungan buruh dalam memperjuangkan haknya. Itu mah teori aja, dalam prakteknya mah jangankan memperjuangkan hak gabung dalam serikat buruhnya aja bisa ditandain kita nanti. Eits, jangan putus asa dulu ya. Hak tersebut sudah dijamin loh oleh pemerintah, bahkan sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh. Bahkan juga ada ancaman pidananya juga loh bagi yang menghalangi buruh untuk berserikat buruh. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang bunyinya, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat buruh dengan cara melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah buruh, dan melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, melakukan kampanye anti pembentukan serikat buruh. Sedangkan dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Serikat Buruh menyatakan barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Jadi teman-teman, dengan bergabung ke dalam serikat buruh akan memberikan kelebihan-kelebihan bagi buruh, khususnya dalam memperjuangkan hak dan pembelaan perlindungan secara kolektif. Oleh karena itu, sebagai buruh menjadi suatu hal yang wajib untuk bergabung dalam serikat buruh agar lebih memudahkan dalam memperjuangkan hak-hak yang sedang diperjuangkan bersama. Selain itu, dengan bergabung serikat buruh lebih menaikkan lagi bargaining position antara pengusaha dan pekerja. Dengan bersatu, maka akan mempersempit peluang kesewenang-wenangan pengusaha kepada pekerja, sehingga pekerja atau buruh akan lebih sejahtera.